Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Zalianti Amir dari kelas 11 MIPA 4, absen 07. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Kemudian terdapat tokoh-tokoh dalam perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis. Yang pertama ada Sultan Ali Mughayat dan yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronologi awalnya kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa, selain Spanyol, pertama yang melakukan penjelajahan samudra dengan misi yakni Gold, Glory, dan Gospel, atau biasa disingkat 3G. Di wilayah-wilayah yang dikunjunginya, termasuk Malaka dan Aceh, Portugis memiliki niat untuk melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah, yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Bumi Serambi Mekah ini atau biasa kita sebut Aceh, yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, memiliki bandar perdagangan yang ramai. Bahkan bandar perdagangan tersebut bersaing dengan Malaka. Dengan bersaingnya dengan Malaka tersebut, maka Portugis menganggap Kesultanan Aceh Darussalam sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Kemudian pada tahun 1523 Portugis menyerang Aceh. Dikutip dari buku Perlawanan Tokoh-tokoh Masyarakat Aceh terhadap rezim kolonial Belanda tahun 2002, serangan tersebut dapat dipatahkan. Kemudian terdapat beberapa penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Selama bertahun-tahun lamanya, Portugis telah menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 hingga 1528. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah yang pertama yaitu ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Yang selanjutnya ada Portugis melarang orang-orang Aceh untuk berlayar berdagang melewati Laut Merah. Kemudian ada penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Yang selanjutnya ada Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah pada 1924 hingga 1525. Beberapa kapal Aceh tersebut ditangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh. Kemudian sebagai upaya untuk pertahanan diri, kapal-kapal dagang Aceh tersebut berikut terdapat langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan seperti meriam dan menempatkan prajurit untuk pengawalan. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, tentara, dan tenaga-tenaga ahli dari Turki. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut atau India dan Jepara. Setelah berbagai bantuan berdatangan, pada tahun 1568 Aceh segera melancarkan serangannya terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus menggunakan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh tersebut dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Namun, serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kronologi perlawanan rakyat Aceh ketika di era Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja yang gagah, berani, dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing. Rakyat Aceh kembali menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 hingga 1639. Serangan di tahun 1629 itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut prajurit hingga 800 orang. Armada Kesultanan Aceh kemudian merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat saat melakukan serangan ke Malaka. Kendati semua kekuatan telah dilancarkan,
namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis dari Malaka. Kemudian dalam penyerangan ini Aceh tidak hanya melakukan serangan fisik, melainkan Sultan Iskandar Muda juga melakukan blokade perdagangan agar kekuatan Portugis di Malaka goyah karena ketiadaan barang yang bisa dibawa ke Eropa. Hanya saja rencana ini terkendala dengan adanya beberapa raja kecil yang tetap berdagang dengan Portugis. Mereka melakukan itu dengan diam-diam karena memerlukan uang. Lantaran kebijakan blokade tidak berhasil sepenuhnya, maka Kesultanan Aceh Darussalam melakukan langkah-langkah lanjutan. Yakni yang pertama adalah Aceh menjalin hubungan dengan Turki, Persia, dan Gujarat. Yang kedua, Aceh memperoleh bantuan yaitu kapal prajurit dan makanan dari komunitas muslim di Jawa. Yang ketiga yaitu kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang memadai dan prajurit tangguh. Yang selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Namun akhir dari perlawanan ini tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh dan Portugis. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadirannya VOC dari Belanda yang kemudian merebut wilayah tersebut. Kemudian terdapat dampak-dampak yang disebabkan oleh penjajahan bangsa Barat dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial maupun bidang lainnya. Salah satunya yaitu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G atau 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 hingga 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap atau disingkat NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG yang terkenal adalah Ludwig Inquart Nommensen dan Sebastian Concards. Ada dampak dalam bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama yaitu adanya kata-kata serapan. Kita dapat melihatnya pada layar. Itu yang pertama ada dalam kata bahasa Indonesia terdapat kata sepatu yang merupakan serapan dari kata sapato. Itu berasal dari bahasa Portugis. Selanjutnya ada kata bangku, yaitu berasal dari kata serapan banco, yaitu berasal dari bahasa Portugis. Yang selanjutnya ada kelas, merupakan kata serapan dari kelas atau berasal dari bahasa Belanda, dan yang lain-lainnya yang dapat kita lihat di layar. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian, seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut memiliki ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Gaya arsitektur pada bangunan zaman Belanda menjadi dampak kedatangan bangsa Eropa yang masih bisa kita nikmati hingga kini. Kemudian, bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng yang diperuntukkan menghalau serangan dari Inggris. Kita dapat melihat benteng seperti benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng-benteng lainnya yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.